Berkata, wahai Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti Yesus bukan Bapa, karena dia sedang berbicara dengan zat yang lain. Jangan kalian berkata Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Kalau dia adalah Bapa, Bapa adalah dia, ngapain dia ngomong? Paham? Dia ngomong sama kan? Ya Bapa, Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Berarti ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Paham tidak? Berarti dua zat yang berbeda. Sementara mereka meyakini Allah ya Yesus, Yesus adalah Allah. Loh kalau gitu Yesus lagi ngomong sama siapa? Dia bingung juga waktu itu. Kau bilang Yesus adalah Allah, Yesus lagi ngomong sama siapa waktu dia berkata, ya Bapakku, kenapa kau tinggalkan aku? Intinya ini. Shalom, kembali bertemu dengan saya Pendeta Joni Napitupulu. Kali ini saya akan membahas sebuah ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Dia adalah Ustadz dari Minangkabau ya. Dalam satu ceramahnya saya mendengarkan bahwa Ustadz ini seperti mengolok ya. Karena ketika Yesus disalibkan, Yesus berkata, Eli, Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu dari peristiwa itu Ustadz Firanda ini ada 3 pertanyaan yang diajukan. Pertama, mengapa Yesus memanggil Eli, Eli lama sabaktani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu yang kedua, apakah Bapa dan Yesus itu berbeda? Sebab kalau Yesus dan Bapa itu adalah satu zat, nah karena dalam Islam itu Allah itu adalah zat ya. Padahal dalam kekristenan Allah itu roh. Zat itu zat padat kah, besi kah, atau apakah? Jadi Allah itu ternyata zat dalam Islam ya. Nah, dia bertanya berarti dia tidak satu zat gitu. Pasti berbeda Yesus dengan Bapa. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Lalu pertanyaan ketiga, apakah saat Yesus meninggal, Bapa juga meninggal? Nah, pertanyaan Ustadz Firanda ini yang sering disampaikan kepada orang-orang Kristen, khususnya ketika menurut beliau, ya, dia pernah di Papua. Pertanyaan ini bisa cukup memenangkan banyak orang-orang Kristen, khususnya di Arab Saudi, orang-orang Filipin, begitu yang dia sampaikan. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan demikian? Kita akan dengarkan. Bagaimana kita menjawab? Ya, pertanyaan yang pertama, mengapa Yesus memanggil Eli, Eli lama sabaktani ketika Yesus disalibkan? Ya, Bapa, Bapakku kalau dikatakan demikian ya. Allahku, Allahku, sebenarnya itu yang lebih tepat. Mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ada 2 jawaban untuk pertanyaan ini. Yang pertama, karena Yesus sedang mengutip satu nubuatan di dalam kitab, yaitu kitab Mazmur. Karena Yesus adalah untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu sebabnya ketika selesai, dia disalibkan berkata, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Semua sudah diselesaikan. Termasuk apa yang dituliskan di dalam kitab suci sudah diselesaikan, dan termasuk adalah karya penebusan sudah selesai di kayu salib. Semua dosa-dosa manusia yang mau percaya kepada Yesus itu sudah selesai. Ya, jadi ketika Yesus berkata Eli, Eli lama sabaktani, itu ada 2 hal yang pada saat itu sedang dijawab. Yang pertama, untuk menggenapi nubuatan yang tertulis di dalam kitab suci, kitab Mazmur. Nanti ayat-ayatnya silakan lihat. Kemudian juga adalah ketika dia berkata Eli, Eli lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ yang sedang berbicara itu adalah kemanusiaan Yesus. Karena di dalam kekristenan, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Maka yang berbicara ketika berkata Eli, Eli lama sabaktani adalah kemanusiaan daripada Yesus itu sendiri. Sebab Bapa tidak mungkin mati. Karena yang mati itu adalah 100% kemanusiaan Yesus. Itu jawabannya. Oke, untuk jawaban yang kedua, ya, Bapa dan Yesus berbeda. Itu pertanyaan yang tadi kita jawab ya.
Nah, Bapa dan Yesus pada hakikatnya adalah satu. Karena di dalam Alkitab dikatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, ya tuh. Kemudian di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7, nah ayat untuk lebih lengkapnya boleh dilihat di sini. Berkata, jika engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Nah, jadi tidak terpisah pada hakikatnya Bapa dengan Yesus. Tapi dalam konteks ketika Ustadz Firanda berkata, ketika Yesus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, berarti ada dua zat yang berbeda. Kalau memang Yesus dan Bapa itu adalah satu, kenapa dia harus menyebut Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Karena di situ seolah-olah ada dua. Betul bahwa di situ memang ada dua dalam pengertian di dalam kekristenan itu hal yang harus orang Muslim tahu terlebih dahulu, bahkan orang Kristen juga harus tahu ini, ya, bahwa Yesus itu adalah 100% Allah dan dia adalah 100% manusia. Nah, di dalam diri Yesus itu dia 100% Allah, 100% adalah manusia. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Kemudian ayat 14 pada Yohanes pertama tadi berkata, dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, pada saat Yesus disalibkan, yang ketika dia berkata Eli Eli lama sabachthani, yang berbicara itu adalah kemanusiaan Yesus. Sebab apa? Sebab Allah tidak mungkin mati. Tetapi kemanusiaan Yesus itulah yang mungkin mati. Tetapi kemanusiaan Yesus tidak sama seperti kemanusiaan manusia pada umumnya. Dia dalam kemanusiaan yang ilahi, yang suci, yang tidak bercacat, yang penuh dengan kemuliaan. Nah, jadi pada hakikatnya dia adalah satu, Bapa dan Yesus adalah satu. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia betul-betul adalah manusia. Tetapi di dalam Yesus itu sendiri juga adalah Allah itu sendiri. Nah, itu jawaban untuk yang nomor 2. Tapi mungkinkah Allah itu menjadi manusia? Ya mungkin Tuhan itu menjadi manusia, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bisa jadi apa saja. Sekarang sama dengan Muslim juga punya persoalan bahwa umat Muslim percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kalimatullah, ya. Nah, kalau bahwa Al-Quran itu adalah firmannya Allah, firman dan Allah itu kan tidak terpisah. Nah, sekarang berarti ada dua Allah dong. Satu firman yang telah menjadi dibukukan, yaitu Al-Quran. Kemudian Allah entah di mana menurut kepercayaan umat Muslim. Kan pengertiannya tidak demikian. Dalam Muslim pasti akan menjawab Allah itu satu, karena Muslim percaya kepada yang namanya tauhid, ya. Nah, untuk tauhid sendiri kita nanti bisa diskusikan apa itu arti tauhid. Tapi Muslim menyebut mereka mempercayai Allah itu esa, satu, tauhid, ya. Nah, tetapi kalau firman Allah aja bisa jadi buku, kira-kira seperti itu, sebenarnya lebih tidak mulia sebenarnya. Lebih mulia sebenarnya Tuhan itu bisa menjadi manusia. Nah, jadi untuk jawabannya yang kedua, itu dia. Bapa dan Yesus itu tidak berbeda pada hakikatnya, tetapi ketika dia menjadi manusia, ada saat-saatnya yang terlihat itu adalah kemanusiaan Yesus. Kapan itu? Salah satunya pada saat Yesus itu berkata di kayu salib, Eli Eli lama sabachthani, ya. Nah, itu dia jawaban yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah saat Yesus meninggal Bapa juga meninggal? Nah, ini yang saya katakan, kalau tidak paham dengan konsep kekristenan, ya,
Hanya orang-orang Kristen bodoh yang bisa keluar dari imannya, yang tidak punya pondasi yang kuat, ya. Bahwa Bapa tidak akan mungkin meninggal, tidak akan mungkin mati. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus yang sejati. Ingat, sekali lagi, dalam kekristenan adalah pada firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Kemanusiaan itu yang mati. Dalam konsep kekristenan, kematian Yesus itu adalah untuk menebus dosa semua umat manusia, itu prinsipnya. Tetapi yang akan menerima keselamatan itu adalah bagi mereka yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup pribadinya. Ya, nah, jadi Allah tidak akan pernah mungkin mati, karena Allah itu Dia ada sejak sebelum segala sesuatu ada, dan Dia akan tetap ada sampai segala sesuatunya menjadi tidak ada. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang tidak berawal dan yang tidak berkesudahan. Dia itu Bapa yang kekal. Jadi dia Bapa yang kekal. Dia tidak mungkin mengalami kebinasaan atau mati. Nah, jadi yang mati itu siapa? Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Jadi itu yang harus dipahami, karena sebenarnya kalau umat Muslim sulit menerima konsep Allah menjadi manusia, maka sebenarnya Islam juga punya masalah dengan bahwa Al-Quran itu adalah kalimatullah. Kalimat adalah firman Allah, firman Allah. Kalau kita bertanya kepada Muslim apakah firman Allah itu terpisah dari Allah, maka mereka pasti jawabannya tidak terpisah. Satu. Nah, kalau kita bertanya apakah Al-Quran itu adalah betul firman, maka pasti Muslim berkata, iya, firman Allah. Nah, mereka akan berkata demikian. Loh, kok firman Allah itu jadi buku? Nah, mereka akan kebingungan juga, gitu. Ya, jadi sebenarnya ini persoalan yang sama. Lebih susah sebenarnya Muslim di dalam konsepnya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, gitu, ketimbang bahwa firman dalam kekristenan, firman itu menjadi manusia. Nah, jadi jawaban yang ketiga, apakah Allah itu mati? Nggak matilah, karena Tuhan itu, Allah itu, Bapa itu, Dia ada sejak dari permulaan, dan pada saat segala sesuatu berkesudahan Dia tetap ada, karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang tidak pernah berkesudahan. Ya, jadi itu jawaban saya atas ceramah daripada Ustadz Firanda, dan kiranya apa yang saya sampaikan ini juga sampai kepada beliau yang ada di Minangkabau sana, ya. Oke, God bless you. Tuhan Yesus memberkati semua Anda, dan doa saya bagi saudara-saudara Muslim yang menyaksikan ini, kiranya Tuhan Yesus menjamah hatimu dan engkau mendapatkan hidayah untuk engkau boleh percaya dan melihat bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang menebus, menyelamatkan setiap dosa umat manusia. Tuhan Yesus memberkati.